Sudah setahun saya nggak khotbah, nggak sharing. Setahun tidak ketemu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Di tahun yang baru kita menyambut tahun penuaian dan kita rindu untuk duduk diam dekat di kaki Tuhan seperti yang tadi dalam doa, di mana tidak semua orang bisa beruntung seperti kita. Bahkan di negara kita sendiri kemarin kan ada beberapa saudara kita juga yang diusir saat beribadah toh. Jadi kita di sini dalam keadaan apapun jangan pernah mengeluh. Aduh tempatnya ini, aduh orang-orangnya kurang ini, aduh ini. Hey, kita ini jauh lebih beruntung dibanding saudara-saudara kita yang lain. Jadi selalu mengucap syukur untuk bisa duduk diam dekat kaki Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini untuk bisa lebih dekat, memperkuat iman kita semua. Ya. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 4-11. Kita baca bergantian. Yang mau buka Alkitab silahkan, yang mau lihat ke depan juga boleh. Kita baca bersama ya, saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan hikmat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita lihat di sini ada macam-macam roh. Ya, ada 9 karunia Roh Kudus, di mana ada roh yang pertama adalah roh berkata-kata dengan hikmat. Roh berkata-kata dengan hikmat ini adalah Logos Sophia, bahasa Yunani, di mana artinya perkataan dengan bijak. Ya, tidak dipungkiri ada beberapa saudara-saudari kita yang bisa berkata-kata dengan luar biasa, dengan kata-kata yang bijak. Kita pun bingung, wah kok bijak sekali ya, kok pandai sekali dia berkata-kata, kok bisa kata-kata itu benar-benar menyentuh hati kita. Nah, ini bukan dan tidak lain adalah karena Roh Kudus yang menyertainya. Ya. Jadi hendaklah kita semua yang memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami dengan hikmat ini, ya berkata-katalah untuk membangun dan memberkati jemaat. Jadi karunia yang kita terima atau karunia yang dimiliki itu tidak untuk pribadi, tidak untuk kepentingan satu golongan kecil, tetapi kemampuan untuk berkata-kata dengan hikmat ini dipergunakan untuk sesama, membangun jemaat. Ya, harus diingat bahwa perkataan yang berhikmat ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena sering-sering baca buku apa itu yang sering ikutin Mario Teguh, misalnya Rio Teduh itu ya. Mario Nereng. Jadi pengertian akan berkata-kata hikmat adalah pekerjaan Roh Kudus. Di mana kita bisa perolehnya?
kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan untuk bisa mengerti ini juga kita harus lebih sering membaca kebenaran firman Tuhan. Kemudian karunia selanjutnya adalah karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Dalam bahasa Yunani yaitu logos gnoseos, susah sebutnya, gnoseos. Jadi logos gnoseos ini adalah karunia untuk berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi di mana orang-orang yang dia bisa berkata-kata penuh dengan ilmu. Saya punya dosen kemarin dalam kuliah teologi saya, di mana saya merasakan, wah, luar biasa ya, dia bisa berkata-kata dengan segala pengetahuan yang dia dapatkan, segala pengetahuan yang dia bisa share ke saya, dan saya terkagum-kagum, wah, kok itu benar-benar mengubah pemikiran saya bahwa ternyata kekristenan itu bukan cuma duduk diam, berdoa dengan kata-kata yang indah, tetapi juga di dalam kekristenan itu ilmu pengetahuannya luar biasa. Saudara-saudara, kita hidup sebagai orang Kristen, iman kita kepada Kristus itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita bukan sekedar percaya kepada hal-hal yang tidak masuk di akal, kita dipaksa untuk bisa mengerti itu. Yes, dalam beberapa hal ada hal-hal yang memang tidak bisa kita bisa mengerti sebagai manusia. Tetapi itu bukan karena hal itu tidak masuk di akal, tetapi karena memang pengetahuan kita yang terbatas. Contoh saja, misalnya seorang anak yang tidak mengerti akan bagaimana sebuah sistem, misalnya kendaraan mesin bekerja, dia akan bilang, wah, kok bisa ya masuknya tepung keluarnya dari kue, ajaib banget. Tetapi seorang dewasa yang mengerti, dia tahu bahwa dari tepung masuk diayak, campur telur di dalam, berubah dan dipanggang menjadi roti. Tapi untuk seorang anak yang pengetahuan yang belum sampai, dia akan melihat hal ini ajaib. Tapi bukan berarti itu ajaib toh. Setelah kita memiliki pengetahuan, ternyata ini sebuah hal yang logik sekali. Nah, kekristenan itu sama seperti itu. Dan untuk bisa masuk ke dalamnya diperlukan orang-orang yang memiliki karunia-karunia pengetahuan. Maka dari itu, saya semalam bertemu dengan salah satu jemaat GBI Rock. Kami berbicara satu sama lain. Dia bilang, Kak, saya tidak merasa bertumbuh di tempat saya bekerja karena kalau bekerjanya dia fine, tetapi di ibadah di tempat dia bekerja, kata dia, pembicaranya itu tidak merefleksikan kehidupan seorang pembicara sebagaimana mestinya. Di atas mimbar dia berkata dengan baik, tetapi di luar mimbar dia tidak melaksanakan apa yang dia perkatakan di atas mimbar. Nah, saudara-saudaraku, ini menjadi teguran juga buat kita semua. Bukan hanya orang-orang yang di atas mimbar ini yang akan dinilai. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian juga akan dinilai. Katanya sering gereja, tapi kok pulang gereja maki-maki tukang parkir. Katanya sering gereja, tapi kok di jalanan udah kayak pembalap Formula One, ya kan? Ada Valentino Rossi yang di setiap tikungan melibas kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, ini menjadi teguran. Jadi saya semalam bilang, memang kita harus bisa memilih siapa yang kita dengar. Ada hal yang poin yang baik di sini kita ambil, kita petik dari saudara kita ini, bahwa kita memang harus berhati-hati memilih apa yang kita dengar. Karena sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Ya. Saya bukan bilang yang mengajar itu nabi palsu juga ya, tetapi dalam artian konteks seperti ini, bahwa pada saat kita mau mengajar, pada saat kita mau berdiri di depan, atau pada saat kita membawakan sesuatu, mungkin tidak dalam sebuah ibadah minggu, mungkin hanya sebuah ibadah
komunitas kecil, komsel. Tetapi pada saat kita mau menyampaikan sesuatu, persiapkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan Anda katakan, karena apa yang Anda katakan itu akan diserap oleh orang dan itu akan menjadi sebuah pegangan buat dia. Jadi berhati-hatilah, siapapun kita. Mungkin saya kan cuma jemaat biasa, ya, tapi pada saat Anda berbicara, membawakan firman Tuhan, Anda sedang mendapatkan tugas besar untuk menyentuh hati seseorang, sehingga pergunakan kesempatan itu, persiapkan diri Anda secara matang supaya Anda sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan pada saat Anda menyampaikannya. Karena jika tidak, itu yang terjadi. Karena setiap orang yang maju dan mengajar, kepadanya diperhitungkan lebih. Artinya, ya, mungkin kalau orang biasa hukumannya 1, kalau orang yang berani mengajar dan dia melakukan kesalahan, hukumannya adalah 2 kali, 3 kali lipat. So, saudara-saudaraku, persiapkan dengan sungguh apa yang Anda sampaikan, dan yang tadi itu, hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Pada akhir-akhir ini banyak sekali khotbah di YouTube toh. Orang-orang di YouTube yang kita bisa dengan mudahnya download dan kita dengar berulang-ulang. Saya bilang sama dia, kamu harus tetap bertumbuh. Karena kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Di dalam Alkitab ini begitu banyak hal yang kita tidak bisa rangkum satu kali dalam sekali baca. Kita butuh orang-orang yang bisa mengajar dengan baik. Tidak ada salahnya kita buka YouTube, kita dengarkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang sudah jauh lebih matang, yang lebih berpengalaman. Di situ kita bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran yang meskipun tidak secara online, tidak secara artinya tidak live, tapi itu pengajaran mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu dahulu dan sekarang tetap sama. Karena Alkitab yang kita baca juga bukan ditulis 5 tahun lalu, itu ditulis ribuan tahun lalu dan masih valid sampai sekarang. Karena itu pengajaran yang sama, kita percaya. Meskipun ini khotbah tahun 2013, enggak salah saya dengar. Ini adalah khotbah yang sama, yang tetap memiliki kuasa yang sama, pengetahuan yang sama. Nah, memiliki pengetahuan yang benar akan firman ini, buat kita yang tidak memiliki karunia ini, kita harus duduk diam dengar orang lain. Jadi memang pengenalan akan Tuhan itu sifatnya pribadi, bukan karena saya duduk di sini di gereja saat ini berarti saya akan mengenal secara full Tuhan. Saya tetap menyarankan, saya tetap mengimbau Bapak Ibu sekalian miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mesralah sama Yesus, miliki hubungan yang mesra dengan Yesus. Baca Alkitab tiap hari, baca surat cinta Tuhan tiap hari, ya kan? Yoyo kalau tiap hari baca surat cinta dari istri kan? Ya kan? Koko setiap hari dapat surat WhatsApp dari istri kan? Sayang udah makan, ya kan? Gitu. Gimana perutnya? Masih sakit nggak? Yusman juga kan? Ada istri tanya, gimana kerjaan hari ini Pak? Ada ini WhatsApp setiap hari, hubungan setiap hari membuat kita semakin mesra dengan istri, ya nggak? Dengan pacar kita menjadi semakin dekat. Nah ini yang diinginkan sama Tuhan, hubungan dekat dengan membaca setiap hari surat cinta Tuhan, membaca WhatsApp Tuhan setiap hari melalui firman-Nya. Nah karena kalau kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Firman memiliki hubungan dekat dengan istri, Yusman memiliki hubungan dekat dengan istri. Pada saat ada orang lain bilang, itu istrimu kemarin pukul-pukul anak orang, misalnya, percaya nggak? No.
Yusman bilang, enggak, saya kenal istri saya, dia nggak mungkin pukul-pukul anak orang sembarangan. Dia pasti ada hal, kalau misalnya, kalaupun dia memukul, mungkin dia sedang membela atau dia sedang apa, tapi dia tidak akan sembarangan memukul. Kenapa? Kok Yusman bisa dengan percaya diri berkata demikian? Karena dia memiliki hubungan dengan istrinya, karena tiap hari dia berkomunikasi dengan istrinya, tiap hari dia berbicara dengan istrinya, dia tahu luar dalam istrinya. Begitu pula kita, kalau kita kenal siapa Yesus Kristus, kita setiap hari berWhatsApp ria dengan Yesus, berhubungan setiap hari dengan mesra, orang bilang A, B, C, D, kita tetap tahu mana yang benar, mana yang tidak tentang Tuhan. Orang pada saat kita duduk diam sebagai jemaat, kita dengar orang berkhotbah, kita tahu, oh, khotbah yang disampaikan mungkin meleset, kurang tepat atau apa, kita akan memiliki intuisi. Intuisi itu pikiran yang tiba-tiba datang. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan tadi. Saya tahu Yesusku tidak seperti itu. Nah, jadi ini kembali lagi ke pengetahuan. Pengetahuan yang baik kita dapat dari luar, sekaligus kita dapat dari pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Nah, ada beberapa orang-orang seperti yang saya katakan tadi, memiliki karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Orang-orang seperti inilah yang bertugas untuk memberitakan pengetahuan ini kepada orang-orang. Kitalah yang memiliki karunia ini untuk menyampaikan kebenaran dan mengajar kepada orang, sehingga orang dapat lebih mengerti. Akan tetapi harus diingat, pengetahuan yang kita dapat, yang kita merasa kita tahu, harus diuji. Alkitab itu tidak pernah bertentangan dari A sampai Z, dari awal kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan pernah bilang, oh iya memang di kitab Matius itu ada kesalahan penulisan, oh memang di kitab ini kitab Korintus itu ada sedikit salah tulis Paulus. Gak ada seperti itu. Berarti kalau ada yang salah atau bertentangan, kita yang kurang pengetahuan untuk mengejar. Nanti untuk perbedaan-perbedaan mungkin kapan kita akan bahas. Memang ada hal-hal yang terlihat seperti ada perbedaan dalam Alkitab, tetapi sebenarnya tidak kalau kita memiliki pengetahuan. Nanti akan disampaikan di sesi-sesi lain. Kemudian selanjutnya, karunia iman. Karunia iman ini adalah dari bahasa Yunani artinya peito, kemampuan iman untuk meyakinkan orang lain. Jadi ini bukan iman untuk dalam penyerahan total atau iman yang menyelamatkan. Karunia iman di sini artinya iman yang bisa bekerja secara ajaib, iman yang bisa memindahkan gunung. Ya kan? Ada orang-orang yang kita lihat bahwa wah luar biasa sekali ini orang, tetap teguh konsisten bekerja mengerjakan sesuatu sampai selesai. Misalnya Mother Teresa, dia bekerja dengan luar biasa. Orang bilang, aduh kamu nanti sakit, orang-orang penyakitan kamu sentuh, orang-orang miskin kamu hidup bersama-sama dengan mereka, nanti kamu jatuh sakit, bla bla, kamu akan mati. Tapi dia tetap mengerjakan. Dia memiliki karunia iman yang luar biasa. Sama seperti Nabi Nuh, jangan bilang oh karena dia Nabi, no, dia juga orang biasa. Tetapi bagaimana dia konsistensi menjalankan keteguhan iman dia untuk membangun bahtera dari awal hingga akhir sehingga bahtera itu selesai. Itu adalah konsistensi iman. Orang-orang seperti ini yang memiliki karunia iman yang luar biasa, ini akan menjadi sebuah dampak yang luar biasa. Seperti Mother Teresa, sampai sekarang kita merasakan bagaimana dampak dia untuk bisa secara konsisten menjalankan iman dia untuk menjadi kasih bagi orang banyak. Selanjutnya, karunia yang keempat, karunia menyembuhkan. Berdasar dari kata Yunaninya iama atau iomai, artinya menyembuhkan. Banyak sekali terjadi kan ini di ibadah-ibadah
apa saya lupa itu, KKR ya, KKR penyembuhan ya, di mana banyak orang bisa dilawat. Ini bukan pura-pura. Kadang ada orang yang itu sandiwara lah, itu orang yang pura-pura sakit kemudian datang menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, mereka bekerja dilandasi sama Roh Kudus, mereka bekerja di dalam Roh Kudus. Jadi jangan kita menjudge kalau kita tidak tahu, karena kita sedang menjudge pekerjaan Roh Kudus. Dan orang yang menghina Roh Kudus tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi jangan pernah bilang itu drama, itu pura-pura, itu palsu, itu KKR palsu. Kalau Anda tidak tahu, kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam, karena Roh Kudus sedang bekerja di sana dan kita sedang meragukannya. Dan memang tertulis bagaimana orang-orang memiliki karunia untuk menyembuhkan. Jadi bukan berarti pada saat ada orang kesembuhan kita pula bilang itu palsu. Kita terus percaya bahwa orang-orang ini memiliki karunia yang memang Tuhan titipkan untuk menyembuhkan. Dan kelima, ada juga karunia untuk mujizat, di mana memang ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak terlalu banyak saat ini ya. Tidak terlalu banyak orang yang bisa menerima kasih karunia mujizat ini. Dan yang keenam adalah karunia bernubuat atau profetia, profet. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk bernubuat, dia dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran apa yang akan terjadi ke depan dalam nubuatan dari Tuhan. Ini tidak juga banyak orang yang bisa memiliki ini, terutama pada akhir-akhir ini, karena memang profet ini, kata nabi itu diambil dari sini. Nabi itu kan mereka bernubuat, mereka menyampaikan apa yang menjadi karunia daripada Allah, apa yang menjadi suara Allah, penyikapan secara langsung. Apa sih artinya ini, apa sih artinya kejadian ini, dia bisa menyampaikan, dia bisa menjelaskan. Nah, ini nubuatan. Ini yang nggak banyak kita bisa dapat juga akhir-akhir ini. Dan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Dia bisa membedakan mana roh-roh yang berasal daripada Tuhan, mana roh-roh yang menyesatkan, yang datang dari guru-guru palsu, yang tadi dari nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Kemudian karunia untuk berkata dalam bahasa lidah atau genos glusa. Nah, ini banyak nih orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah. Ini yang paling sering kita lihat di dalam gereja, ya, di mana ada orang-orang yang tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Dan bahkan ada gereja yang mengizinkan orang untuk belajar berbahasa lidah. Saudara-saudaraku, tadi di dalam ayat yang dikatakan bahwa ini adalah pemberian Tuhan, dan dikasih karunia Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan hal untuk dipelajari. Jadi jadi karunia untuk berbahasa lidah tidak bisa kita pelajari. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Yang satu sandalama, kita juga ikut sandalama. Tidak bisa diperoleh dengan mempelajari, dan tidak bisa kita untuk berusaha untuk mengerti bahasa lidah ini, karena bahasa lidah ini, bahasa roh ini adalah sebuah karunia
yang diberikan kepada seseorang sehingga dia bisa secara pribadi rohnya berucap sebuah kata-kata bahasa untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan tidak ada makhluk lain yang bisa mengerti. Saya bilang makhluk lain yang bisa mengerti bahasa itu. Jadi pada saat dia berkata-kata, dia akan berbahasa dengan roh, dia akan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa bisa dimengerti oleh orang sebelahnya. Nah, ini juga yang menjadi sebuah masalah akhirnya, di mana orang banyak yang berpikir pada saat saya berbahasa lidah berarti saya lebih rohani ketimbang yang lain. Dan banyak orang menggunakan bahasa lidah ini sebagai menunjukkan, oh, gue lebih rohani daripada kalian, atau mulai sombong, pongah dengan, wah, karena aku bisa berbahasa lidah. Padahal tadi tujuan karunia ini untuk apa? Untuk membangun jemaat. Tapi bagaimana Anda bisa membangun kalau itu Anda gunakan untuk kesombongan sendiri? Jadi Paulus sendiri sempat berkata, karena pada saat itu di Korintus banyak sekali orang-orang yang, jemaat di Korintus itu banyak sekali yang menggunakan bahasa lidah ini untuk menunjukkan kerohanian mereka, dan mereka mulai sombong dengan hal ini. Dan Paulus berkata, lebih baik kamu memiliki karunia untuk bernubuat, karena dengan bernubuat kamu membangun, kamu menyingkapkan sesuatu, memberikan pengetahuan kepada orang, dibandingkan kamu berbahasa lidah. Cuman kamu sama roh yang tahu, sama Tuhan yang tahu. Apa artinya kalau sandal lama, apa itu sandal lama? Kok pakai sandal baru, pakai sepatu kok? Ya kan? Nggak ada artinya buat orang lain. Makanya Paulus bilang, tapi Paulus bukan berkata seperti ini bukan karena dia untuk menyangkal, untuk tidak menyukai bahasa roh, tetapi dia berkata seperti ini karena banyak orang menyombongkan dirinya karena dia bisa berbahasa roh. Ini, sandal lama, dia berbahasa roh, sehingga orang lain merasa, wah, hebat ya dia ya, hebat ya, Berti bisa bahasa sandal lama sekarang. Paulus tidak suka itu, makanya dia bilang, buat apa kamu bisa bahasa roh tapi itu tidak berkati, lebih baik kamu bernubuat, kamu menjelaskan kepada orang banyak. Nah, ini artinya, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk mematahkan karunia bahasa lidah, tetapi dia untuk menegur orang-orang yang sombong dengan menggunakan bahasa lidah ini. Ya, jadi sekali lagi bahasa itu tidak pernah bisa dipelajari, itu hanya bisa dimengerti oleh pembicara dan Allah sendiri. Itu ada di Korintus 1 Korintus 14 ayat 14, kalau sudah dibuka. Kemudian yang terakhir adalah karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Nah, bahasa lidah ini ada pernah kejadian di Italia pada saat ada seseorang secara spontan dia berbahasa lidah. Dia mengucapkan syukur pada Tuhan dalam bahasa roh. Tiba-tiba seorang anak itu nyeletuk. Ada seorang anak kecil umur 10 tahun dia nyeletuk. Wah, apa namanya? Bahasa kata-katanya begitu indah. Dan kebetulan di samping ada seorang rohaniwan yang terkejut. Memangnya kamu dengar apa? Oh, dia bahasanya indah. Dia ngomong apa? Dia ngomong ini. Wah, kaget sekali si rohaniwan. Karena rohaniwan ini dia tahu bahwa yang dikatakan tadi itu dalam bahasa lidah yang tidak bisa orang mengerti. Tetapi si anak 10 tahun ini, dia berkata bahwa dia kagum dengan kata-kata itu karena begitu indah. Artinya si anak ini memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Gak banyak orang yang mengerti, orang yang memiliki karunia ini. Dan kalau ada yang memiliki mengerti ini sangat bagus. Karena kata-kata yang indah antara roh manusia tadi dengan roh Allah itu bisa dijadikan macam-macam, kan, bisa dijadikan lagu, bisa dijadikan tema khotbah, bisa dijadikan doa puji-pujian. Nah, ini jangan berkat luar biasa. Tapi memang karunia untuk menafsirkan bahasa lidah ini tidak banyak
dimiliki oleh orang, ya. Oke, selanjutnya, God is source of the gift. Tuhan adalah sumber karunia itu sendiri. Tadi dikatakan gimana? Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Jadi dari 9 karunia tadi hanya satu rohnya, ya. Bukan berarti roh berbahasa lidah. Oh, ada roh menerjemahkan. Oh, ada lagi roh berpengetahuan. Oh, ada lagi roh berkata-kata dengan hikmat. Kita sering berpikir bahwa ada banyak roh. Karena doa-doa Kristen, doa-doa orang Kristen belakangan kan, kiranya roh-roh yang menyesatkan, kiranya roh-roh kemalasan, kiranya roh-roh, semua dijadiin roh, ya kan? Semuanya nyalahin roh. Padahal yang salah yang malas ya, Pak, manusianya. Tapi yang disalahin roh-roh itu. Ya, memang kita lebih suka menyalahkan, karena menyalahkan itu gampang kan? Artinya gua nggak salah-salah amat, tapi karena ada roh itu yang menyalahkan. Ya toh, karena roh juga nggak bisa bela diri. Tapi ternyata hanya ada dari rupa-rupa karunia hanya ada satu roh, dan rupa-rupa pelayanan ada aja satu Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa karunia ini berasal dari satu roh dan pelayanan ini berasal dari satu Tuhan, bahkan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi adalah satu yang mengerjakannya di dalam semua orang. Artinya Tuhanlah sumber karunia, Tuhanlah yang memberikan karunia. Sehingga jangan sombong. Yang bisa berbahasa lidah tidak perlu sombong. Yang bisa berkata-kata dengan hikmat tidak perlu sombong. Yang bisa berkata-kata dalam pengetahuan tidak perlu sombong. Karena kita semua mendapatkannya dari Tuhan. Bukan karena lu rajin belajar, bukan karena lu rajin baca Alkitab doang, bukan karena kamu hebat keturunan siapa, tetapi roh daripada Tuhan yang mengizinkannya. Sehingga gunakanlah semuanya itu dengan segala kerendahan hatimu untuk memuliakan Tuhan. Dan kasih karunia itu tidak menunjukkan kesucian dan kekudusan kita. Jadi yang sudah punya, jangan merasa saya lebih suci daripada yang lain, tetapi semua adalah betul-betul diizinkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dan bagi yang belum punya, jangan merasa, wah Tuhan gak pilih saya nih untuk bisa memiliki karunia. Saudara-saudaraku, karunia ini bisa didapat bagaimana ya caranya ya, selain daripada Tuhan? Bagaimana ya caranya supaya dapat karunia? Pernah kepikir gimana caranya? Caranya adalah, pertama yang jelas tidak bisa kita ciptakan, karena tadi itu dari satu roh Tuhan yang berikan. Tetapi kita bisa meminta. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah, maka kau akan diberikan. Carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Minta karunia kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk memiliki karunia berbahasa lidah. Minta. Jangan bikin-bikin, jangan tahu-tahu bikin ngikutin. Yang satu bilang sandal, yang ini bilang sandal, yang satu bilang kiramas, keramas. Jangan. Minta sama Tuhan. Minta, Tuhan akan kasih. Tuhan akan berikan. Tetapi adalah jika yang kita minta itu kita sendiri sudah siap. Karena orang-orang yang misalnya berbahasa lidah, tetapi dia sendiri hidupnya tidak mencerminkan seorang yang percaya, hidupnya dia jauh daripada Tuhan, tetapi begitu di atas mimbar tiba-tiba dia bisa bahasa lidah,
atau tiba-tiba di gereja dia berbahasa lidah yang luar biasa. Uji, kayaknya nggak benar nih. Masa di luar dia melakukan hal-hal yang tidak baik, di dalam dia bisa berbahasa lidah? Masa roh yang sama meninggalkan dia saat dia di luar, justru hanya hadir pada saat dia di gereja? Nggak mungkin. Jadi memang pada saat kita menerima kasih karunia roh itu sungguh diam di dalam kita, seharusnya kehidupan kita pun adalah kehidupan yang takut akan Tuhan dalam segala hal. Yes, kita tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita selalu rindu untuk kembali kepada Tuhan. Kita selalu menyesal dan kembali kepada Tuhan. Jadi kasih karunia ini bisa kita minta ya. Minta kepada Tuhan, siapkan hati kita, hiduplah benar, takut akan Tuhan, miliki hubungan. Tanpa hubungan kita susah untuk bisa. Allah kita itu sungguh murah hati, dia mau memberikan apa saja yang kita minta. Tetapi kalau itu tidak untuk kebaikan kita, justru bisa membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dia tidak akan berikan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya kan? Saudara-saudaraku, selanjutnya adalah tanggung jawab aplikasi dari karunia. Jadi kasih Roh Kudus ini atau karunia Roh Kudus ini digunakan untuk membangun jemaat, tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk bermegah diri. Dan karunia Roh Kudus juga digunakan untuk melayani. Jadi kita selain membangun, kita juga melayani. Kemampuan yang kita miliki, kasih karunia untuk berkata-kata dalam pengetahuan, pakai, sampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Perdalam, jangan kiranya karunia Tuhan datang tiba-tiba saya tahu semua isi Alkitab. Enggak gitu, saudara-saudaraku. Tuhan, saya rindu untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran, bisa berkata-kata dalam pengetahuan. Tiba-tiba saya berpikir bahwa tiba-tiba begitu selesai doa saya tahu segalanya tentang Alkitab. Enggak gitu. Ya kita harus belajar. Kita harus siapkan diri kita. Kita harus persiapkan diri kita. Saya belajar Alkitab dengan luar biasa. Saya belajar setiap hari, saya baca 1 perikop, 2 perikop. Setiap hari saya baca Alkitab berulang-ulang. Tinggal pada suatu hari, pada satu waktu Tuhan menaruh karunia itu, kita sudah siap dan matang. Itu prosesnya. Jadi bukan tiba-tiba ajaib, hal ajaib, tiba-tiba bisa. Kita juga harus mempersiapkan hati dan pikiran. Saya hari ini bergelimang dosa, berbuat hal-hal yang tidak baik. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kemampuan berbahasa lidah. Tiba-tiba selesai saya berbahasa lidah, keluar saya bikin dosa lagi. Nggak gitu. Siapkan hati, hidup benar, takut akan Tuhan, hidup dalam penyertaan, dalam perlindungan. Langkah kita setiap hari diterangi dalam Alkitab, hidup berbuah. Tuhan akan naruh bahasa lidah. Tiba-tiba kita bahas bisa, iya bisa. Tapi kita udah hidup benar, hidup kita sudah selaras dengan frekuensi Tuhan. Sehingga tidak ada lagi cemooh yang tadi. Kok di dalam ngomong apa, di luar ngomong lain. Ini teguran ya buat kita semua. Yang saya bilang tadi, ini bukan hanya buat orang yang berkata di depan mimbar, tapi kita semua yang ada di ruangan ini yang pergi ke gereja. Kok anak Tuhan katanya orang Kristen ke gereja, tapi utang nggak bayar-bayar. Katanya anak Tuhan, rajin gereja, tapi kok ngomongnya bahasa binatang semua. Ini yang menjadi hambatan kita untuk menerima karunia-karunia ini tadi. Karena kita masih belum bisa hidup selaras dengan Tuhan, dengan firman-firman Tuhan. Dan kasih karunia Roh Kudus yang terakhir digunakan untuk memuliakan Tuhan mestinya, bukan memuliakan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi memang hanya Tuhan yang ditinggikan. Kalau Anda bisa memiliki karunia untuk menyembuhkan, jangan berpikir bahwa
ini semua karena saya. Jangan mencuri kemuliaan itu. Berikan, ini Roh Kudus yang bekerja, ini Roh Tuhan yang bekerja, Allah yang menyembuhkan kamu, bukan saya hanya alat. Ya kan? Oh, saya terberkati sekali loh dengan Pak Marianto, kata-katanya penuh dengan hikmat. Wah, itu bukan kata-kata saya, itu Tuhan yang titipkan. Itu Tuhan yang bicara sama kamu, cuman dia pakai saya. Wah, Mas Paulus, terima kasih loh, firman-firman setiap pagi kita terima daripada Pak Paulus. Itu menjadi pengetahuan baru buat kami. Rendah hati Paulus, katakan ini bukan saya, ini Tuhan yang menitipkan buat kita semua. Karena izinkan semua karunia ini digunakan untuk membangun jemaat, melayani jemaat, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita minta karunia itu, marilah kita persiapkan hati kita supaya kita bisa dapat memiliki karunia-karunia yang ada, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat menjalankan tugas kita sebagai anak Tuhan di dunia ini. Amin.